Dan jangan kita berbicara, misalkan kita ada berempat, kita berbicara cuma berdua saja, atau berbicara bertiga saja. Dan kita tidak mengajak pembicaraan satu orang kawan kita atau dua orang kawan kita. Jadi kita harus sama menghargai. Ya, kita sedang berkumpul berempat, berlima, kita harus berbicara berempat dan berlima, yang memang mereka pun bisa berkomunikasi. Ya, contoh saja seperti ini. Jika memang di kelompok kita ada dua orang yang tidak suka atau tidak hobi untuk membicarakan hal politik misalkan. Nah, kita jangan membicarakan terlalu banyak hal politik dengan teman kita yang memang suka hal tersebut gitu. Oke, kembali lagi di Room Ngayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Room Ngayal. Kumpul-kumpul bersama teman-teman, tapi kadang ada sebagian teman kita yang ngeselin. Ya, contoh saja kita kumpul yang memang tujuannya ingin bersilaturahmi, kangen-kangenan sama teman-teman, tapi pasti ada di situ kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya menjadi kebekuan dalam pembicaraan kita. Ya, contoh saja ada teman kita yang cuman main handphone, sibuk dengan handphonenya, padahal kita sedang kumpul sama teman-teman. Ada kalanya hal seperti itu akhirnya menjadi bete ya, menjadi bad mood. Akhirnya karena hal kecil tersebut, biasanya untuk kumpul lagi nanti bersama kawan-kawan, akhirnya sebagian teman yang lain nggak mengajak dia lagi. Karena apa? Karena sikap kita yang kadang-kala membuat jengkel teman kita yang lain. Jadi hargailah kawan kita. Jika kita memang sedang ada pertemuan, kita harus seminimal mungkin menggunakan handphone kita. Kita gunakan seperlunya. Jika memang ada WhatsApp yang memang harus dibalas urgent untuk kegiatan bisnis kita, kita balas. Tapi jangan berlebihan. Kita malah ngobrol dengan orang lain melalui handphone kita, atau kita buka YouTube padahal kita sedang kumpul sama teman-teman. Nah, sikap-sikap yang seperti itu yang akhirnya menjadi ketidaknyamanan kawan-kawan kita yang lain, yang rencananya ingin ngobrol bareng, ingin bertukar pikiran, atau ingin sekedar bercanda bareng, menghilangkan penat sekolah, penat dalam urusan pekerjaan, akhirnya kumpul bersama teman-teman, akhirnya terganggu dikarenakan ada sebagian teman kita yang hanya membuka handphonenya pada saat kita kumpul bersama kawan-kawan kita. Itu hal memang simple ya, hal memang simple, tapi sering banget gue temuin kayak begitu. Bahkan dia teman-teman yang lain pun sering ngalamin jika kumpul bersama teman-teman mereka. Ada juga dia cerita sebagian kawannya yang kebiasaan selalu memainkan handphone, bahkan membuka TikTok, bahkan mengupload TikToknya lah gitu. Padahal dia sedang berkumpul dengan teman-temannya. Jadi sikap-sikap yang seperti itu, kalau memang ingin menghargai kawan kita, kalau memang ingin tetap bisa bersama-sama dengan teman-teman kita, hargailah kawan kita. Apalagi jika kita kumpul sedang makan, nggak usah lah, kita singkirkan dulu lah handphone kita. Kita jawab telepon atau WhatsApp yang memang penting buat kita, tapi kita utamakan dan kita hargai teman kita yang di depan kita, teman kita yang di samping kita, untuk kita ajak ngobrol bersama-sama, sehingga mereka pun merasa dihormati, dihargai pada waktu berkumpul dengan kita. Dan jangan kita berbicara, misalkan kita ada berempat, kita berbicara cuma berdua saja, atau berbicara bertiga saja, dan kita tidak mengajak pembicaraan satu orang kawan kita atau dua orang kawan kita. Jadi kita harus sama menghargai. Ya, kita sedang berkumpul berempat, berlima, kita harus berbicara berempat dan berlima, yang memang mereka pun bisa berkomunikasi. Ya, contoh saja seperti ini. Jika memang di kelompok kita ada dua orang yang tidak suka atau tidak hobi untuk membicarakan hal politik misalkan.
Nah, kita jangan membicarakan terlalu banyak hal politik dengan teman kita yang memang suka hal tersebut gitu. Misalkan kita ada masalah politik yang lagi, isu-isu politik yang berkembang ya, cukup sebentar saja jika kita ingin membahas masalah tersebut yang sedang viral, berdua kita bicara hanya sebentar saja, dan kita harus alihkan lagi dengan pembicaraan lain yang pembicaraan tersebut bisa diterima atau dikomunikasikan dengan teman-teman kita yang lain. Jadi jangan sampai kita berbicara satu tema cuman diterima 2 orang kawan kita saja, sedangkan kawan kita yang lain tidak dapat membahas hal tersebut karena mereka tidak mengetahui hal tersebut. Jadi kita harus menghargai. Begitupun sama jika kita memang hobi musik misalkan, jangan kita bicara hal musik saja bersama 2 orang kawan kita, sedangkan teman kita yang lain bengong aja gitu, bengong udah kayak, karena dia tidak paham hal tersebut, akhirnya dia sibuk dengan handphonenya karena dia tidak paham untuk membicarakan tema tersebut atau hal tersebut. Jadi jika kita berkumpul dengan teman kita harus menghargai teman-teman kita yang lain. Apa yang patut kita bicarakan, apa yang patut kita bahas, yang bisa diterima oleh semua teman-teman kita yang ada dalam komunitas kita yang sedang kita berkumpul. Karena gue sering perhatikan hal tersebut ya, apalagi jika ada orang yang suka hal politik misalkan, dia sibuk tuh dengan ngebahas tentang politik, apalagi dia sama-sama ada di suatu kelompok partai gitu. Wah, dia sibuk di situ ngobrol. Dia tidak mengindahkan tuh teman yang lain yang tidak mengerti hal tersebut. Akhirnya teman yang lain itu bengong saja, atau akhirnya mereka sibuk dengan handphonenya karena mereka tidak dapat mengikuti pembicaraan dan pembahasan hal tersebut. Jadi kita jika berkumpul bersama teman-teman kita, entah itu makan, entah ngopi, atau cuma sekedar berkumpul dengan teman kita, kita harus menghargai satu sama lain. Jangan kita terkesan seakan-akan ingin dilihat pintar sendiri. Jangan seakan-akan kita pengen dilihat hebat sendiri. Tapi kita tidak menghargai teman-teman kita yang lain yang akhirnya menjadi terkucilkan pada saat momen pertemuan kita. Apalagi kita menjatuhkan teman kita. Jangan seperti itu. Jika kita ingin dihargai, jika kita ingin selalu ditemani oleh teman-teman kita, kita pun sama harus bersikap menghargai teman-teman kita yang lain dan mengikutsertakan dalam pembicaraan dan pembahasan kita pada saat kita kumpul dengan teman-teman. Karena hal yang paling penting dalam persahabatan, dalam pertemanan adalah mempunyai sikap empati terhadap teman-teman kita. Karena jika kita sudah berempati, kita pun pasti akan dihargai dengan mereka. Tapi jika kita selalu ingin terlihat hebat, jika kita ingin selalu dilihat pintar di antara yang lain, suatu saat pun mereka pasti akan segan kumpul dengan kita, dan lambat laun mereka pasti akan jarang untuk kumpul dengan kita karena mereka tidak nyaman berkumpul dengan kita. Buatlah senyaman mungkin dalam persahabatan, karena dalam pertemuan persahabatan, pertemanan tidak ada persaingan di situ. Kita murni bersikap untuk menjalin komunikasi yang baik, menjalin persahabatan, menjalin silaturahmi. Karena dalam suatu kelompok pertemanan bukan cuman berguna untuk menghabiskan waktu bersama, bersenda gurau, tetapi ada hal yang bermanfaat untuk kesehatan kita secara mental, secara psikologis. Karena orang-orang yang selalu sering berada dalam perkumpulan pertemanan bersama-sama dengan teman-temannya, hidupnya pun pasti akan bahagia, akan sehat jasmani dan rohaninya, karena ada dalam suatu kelompok pertemanan. Karena jika orang yang menyendiri, yang jarang bertemu dengan orang lain, secara mental, secara jasmaninya pun pasti akan terganggu. Jadi inti dari pembahasan saya kali ini adalah, ya kita mempunyai suatu kelompok pertemanan, kita harus saling menghargai
dan selalu bersikap baik dalam berkumpul, supaya kita pun mempunyai rasa nyaman dan teman-teman kita yang lain pun yang berada di sekitar kita selalu nyaman bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Rungayal.